Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network dimanapun berada. Yang namanya sahabat P Network itu adalah sahabat Abah Safwan, sahabat kita semua. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ya, hari ini saya berdampingan dengan seorang sahabat saya, guru saya di bidang P Network. Karena saya belajarnya 3 bulan baru ikut gitu. Inilah bandelnya saya ini. Kalau dari awal ikut ya betul-betul luar biasa koin saya. Tapi pun sekarang saya sudah menganggap luar biasa. Siapa beliau? Tak lain tak bukan adalah Mas Pri. Mas Pri, selamat sore. Selamat sore, Abang. Saya jujur hari ini ditemani, didampingin Mas Pri, semangat saya timbul lagi luar biasa. Karena saya lihat teman-teman yang khususnya anggota Pi Network ya di chatting-chatting, ada beberapa yang ngeluh, ada beberapa yang kesal ya. Salah satunya, capek udah 3 tahun nambang gini-gini aja. Tak ada lah itu semua. Tapi tak ditinggalkannya juga penggalian petir tuh. Tapi yang keluar dari mulutnya halu, caci, maki dan lain sebagainya. Tapi klik petir dia ikut. Gimana nih orang-orang yang seperti ini? Ya, jadi bisnis mining itu memang inilah suka dukanya kan gitu. Jadi kita sudah ketahui bahwa pioner itu kan sekarang banyak sekali kan gitu. Mungkin bertambah, kalau berkurang nggak mungkin karena memang komunitasnya di dunia makin bertambah. Nah, ini kan hanya cerita tentang KYC gitu. Artinya mereka menunggu ini kok capek kali kan itu kan. Kenapa nggak muncul-muncul? Gara-gara KYC banyak orang gaduh. Iya. Bahkan banyak yang mendelete juga, Bah. Logout akun ada gitu. Karena nggak dapat KYC. Bukan. Jadi? Artinya memang dia tidak menyimak dan tidak mengerti apa yang disampaikan Nicholas Kokalis kan gitu. Pada waktu Pidai kemarin kan gitu. Nah, bahwa kan begini, harapan dari core team sendiri itu kan ada KYC massal. Nah, ternyata setelah itu sudah dimatangkan, di negara-negara yang peraturannya lebih ketat, itu masih punya masalah. Kan gitu, masih punya masalah dan tidak punya izin dan lain sebagainya. Makanya kita diberi per slot, kan gitu. Nah, ketika per slot, maka Nicholas berkatakan lagi, kalau Anda nanti sudah lulus KYC, kemudian sudah di-approve, maka sampaikan kepada pioner lain. Nah, undang menjadi validator. Kita mendaftar menjadi validator, misalnya saya KYC nih, kan gitu. Saya akan daftar validator, kemudian saya akan usulkan Abah untuk di KYC. Nah, itu sekarang kan. Tapi gitu. kalau yang saya lihat ya, dari chatting-chattingan saya, kemudian juga artikel-artikel yang sampai dari Amerika sama Kanada ya, itu mereka mengatakan orang yang mendapat KYC adalah orang yang pertama mendaftar di Pi Network. Kenapa? Core team menghargai orang-orang yang sudah lama dan konsekuen, tepat waktu dalam mengkliknya, tidak ada permasalahan selama perjalanan. Bagaimana mendapat password? Nah, kalau konsep seperti itu ya kita setuju. Yang pertama, orang yang pertama menambang. Kedua, orang yang tidak punya masalah. Atau gini, tidak punya masalah di akunnya. Kan kemudian yang ketiga mungkin orang yang banyak kontributornya. Kan gitu. Nah, karena dia sebagai leader bertanggung jawab gitu ya, atau sebagai kalau upline. banyak kontributornya, banyak yang di bawahnya, kita banyak loh, Mas Pri. Nah, jadi mungkin penghargaan core team harus seperti itu. Seperti itu ya. Dan ada juga yang saya lihat ya, dia mungkin penambang lama, koinnya banyak, cuman ada permasalahan dalam mengakses datanya itu bersalahan terus. Mungkin dia ganti PIN atau ganti password segala macam. Sehingga pada saat dia mau masuk ke KYC, hambatannya terlalu banyak. Maka yang saya lihat dari core team meninggalkan dia. Meninggalkan bukan untuk ditinggalkan seterusnya. Kenapa? Gerbong kereta api yang di belakang, orang yang mau KYC cukup banyak. Jadi kalau waktu yang diberikan sama dia lebih dari 15 menit, dia melakukan KYC ya, pendataan ulang, berapa banyak kawan yang tertinggal di belakang. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan ke teman-teman yang di sahabat penggali petir ya. Sebelum KYC, dari sekarang kalian siapin dulu data kalian, email yang mana yang digunakan, password mana yang digunakan, sehingga pada saat muncul menu KYC, kita tinggal masuk, karena sudah kita persiapkan. Jika kita tidak persiapkan, menu KYC masuk, bayangkan ya, Mas Pri, dompet aku di mana tadi ya? Dompet aku di mana? Berapa menit waktu untuk mencari dompet? Belum lagi membuka kartu kita, KTP. Mana KTP ku? Mana KTP ku?
inilah yang saya sarankan sama teman-teman, standby-kan saja ya minimal data-data yang akan kita gunakan untuk KYC. Sehingga jadi waktu KYC kalau itu kita isi, kalau menurut saya datanya lengkap 2 menit cukup. Betul itu? Benar. Jadi kan begini Pak, akun file kita itu kan tidak tidak berkemungkinan oleh Kortum sendiri itu kan memang dipantau gitu. Nah, kemudian ketika ada aktivitas mencurigakan, misalnya dalam menambang kemarin-kemarin gitu, misalnya tadi ganti-ganti password, lain sebagainya, itu juga sepertinya adalah aktivitas yang mencurigakan, kan gitu. Nah, bisa jadi itu juga lama akan mendapat slot KYC. Oh, jadi orang yang melakukan ganti-ganti password termasuk juga ya mengganti perasa itu? Betul. Berulang lagi, ganti lagi, berulang lagi. Oh, nah, itu merupakan hambatan juga? Itu juga aktivitas yang mencurigakan. Kemudian juga mungkin handphonenya sudah hilang, lain sebagainya, kan gitu kan. Kemudian masuk lagi, ganti password lagi, mungkin itu juga aktivitas yang mencurigakan. Nah, kemudian Nicholas kan sudah sampaikan kalau misalnya slot KYC itu adalah notifikasi ketika mengklik petir, kan gitu. Maka juga kita siapkan klik petir itu mungkin di waktu siang. Oh gitu. Kan gitu. Jangan sampai misalnya habis session klik itu jam 11 malam misalnya kan gitu kan. Nah, tiba-tiba kita main-main di kafe misalnya kan gitu kan. Kita gatal-gatal tangan, kita klik ternyata dapat undangan KYC. Kan bingung. Data belum siap. Ya kan, entah data di rumah kan gitu kan, atau pencahayaan lain sebagainya. Nah, ini juga jadi masalah. Pencahayaan, kemudian termasuk signal ya. Benar. Wifi-nya masih nyambung apa enggak? Bagaimana baterai kita, kuota cukup enggak ya? Terima kasih masukannya dari teman kita Mas Pria. Perhitungkan segala sesuatunya sekecil mungkin. Bisa saja di jalan kita dapat KYC. Benar. Lagi bawa mobil, tiba-tiba mau ngisi, signal nggak muncul. Udah gitu pencahayaan kurang, mau selfie nggak nampak, kan gelap kan gitu kan. Ini kan juga jadi masalah. Makanya siapkan aja session klik petir itu dari mulai mungkin jam 7 pagi sampai jam 5 sore gitu dia. Nggak kepikiran sama sekali, benar-benar. Saya kira kalau sudah dapat KYC bangga tinggal pakai saja. Rupanya harus di tempat yang terang, data harus lengkap, signal. Benar. Kota kita cukup enggak gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa hari ini masukannya keren abis ini, betul-betul. Apalagi yang perlu diperhatikan selain daripada itu? Ya, jadi berkas KYC yang paling bagus adalah paspor. Kan gitu. Jadi banyak orang yang melakukan KYC sebuah bisnis itu paspor itu langsung approve dia. Kan gitu. Karena memang itu adalah internasional, kan gitu. Nah, kalau yang punya paspor jangan lagi pakai identitas lainnya gitu, Pak. Tapi bagaimana dari awal dia sudah menggunakan KTP atau nomor handphone atau Facebook, tiba-tiba kita tukar dengan paspor? Kalau KYC sebenarnya begini, banyak orang yang tidak paham dengan KYC kan gitu kan. Jadi KYC itu kan identitas resmi yang kita berikan, kan gitu. Jadi kalau misalnya kita kemarin menggunakan KTP kan gitu. Yang jelas kan kita kalau daftar cuma nama aja gitu, nama dan nomor telepon. Tapi ketika KYC itu pasti menggunakan data lengkap kan gitu. Yang kalau bisa itu memang data dunia internasional. Kalau internasionalnya udah nggak ada yang lain, paspor. Iya, paspor itu lebih cepat. Biasanya approve-nya lebih cepat. Oh gitu. Kan gitu. Nah, jadi itu. Nah, jadi juga tadi kalau kita sudah lolos, kita daftarkan validator, bantu kawan-kawan yang mau KYC, kan itu. Nah, kita tidak salahkan, banyak sih teman-teman yang sudah komen kalau ini katanya KYC massal, tapi kenapa per slot? Berarti Kortim ini enggak betul nih kan tuh. Kortim ini tidak serius lah cara-cara. Kan tapi itu. Coba bayangin ya, nggak usah banyak-banyak lah. 1 juta orang sama-sama memasukkan data, nggak tahan mesin saya rasa. Server rusak atau ngantrinya lama server itu. Karena memang ini bedanya begini, kalau kita KYC dengan bisnis online lainnya yang ada di satu negara kan gitu, ini lebih cepat. Nah, jadi ini kan beberapa negara, beberapa bahasa kan gitu. Sekarang gini aja, kalau yang saya lihat dengan cara pola pikir saya, kita secara cerdas saja ya. Orang melakukan KYC membutuhkan waktu bermenit-menit, dia berpikir, dia ketik namanya takut salah, huruf besar apa huruf kecil, kemudian kode pasportnya dan lain sebagainya. Ini membutuhkan waktu ya. Pengalaman saya waktu pengisian data pemilu presiden, kami masukkan data ya, bisa dapat jawaban itu 1 minggu kemudian. Karena mengantri se-Indonesia ngantri untuk memasukkan data pemilu. Wah, ini memang kita babak belur. Itulah pengalaman saya
masalah KYC. Jadi kalau ada keterlambatan di masalah KYC ya saya berpikir ini macam data pemilu dulu. Ya. Kenapa? Ngantri server tak sanggup menampung yang jutaan data yang sekali masuk gitu. Iya benar. Nah jadi buat teman-teman juga ya kan KYC ini pasti hadir. KYC pasti hadir. Karena apa? Karena kuartal 1, 2, 3 dan 4 di tahun 2022 ini kan memang sudah diagendakan. Sudah ya. Gitu. Jadi kuartal kedua tahun 2022 ini KYC sudah selesai. Nah, artinya Maret sampai yang penting masyarakat jangan takut, semua akan dapat KYC, hanya menunggu waktu saja, menunggu giliran ya. Iya. Yang lain sudah pada dapat, kita masih belum dapat. Iya, teman saya di Rantau Perapat sudah banyak dapat. Banyak yang dapat ya. Betul, Bang. Baik teman-teman ya, kita ingat dari sahabat kita Mas Pri, guru saya, suhu saya menyatakan KYC semua akan dapat, hanya menunggu giliran saja. Kita tetap bersabar. Hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.